Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara kita untuk boleh bangkit berdiri sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur. Kami masih Tuhan beri kehidupan, masih beri kesehatan ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang menghampiri baik-Mu. Menaikkan ucapan syukur kami ya Bapa, lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami pada pagi hari ini memberi kebaikan bagi-Mu. Kiranya apapun yang kami kerjakan, kami perbuat pada pagi hari ini ya Bapa, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, awal, pertengahan, pada akhir. Kiranya Tuhan yang berkarya, Tuhan yang beracara bagi teman-teman kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita setiap yang pada pagi hari ini mau memuji Tuhan, kita beri tepukan yang mulia bagi Allah kita. Haleluya.
Ku ciptakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
Raja
yang layak terima segala pujian dan hormat dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Sebab Engkau adalah Allah yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Engkau adalah Tuhan yang sempurna. Engkau layak memberikan kehidupan kepada semua ciptaan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau telah menebus kami, Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami bersama-sama sebentar akan memperhatikan firman. Berikan kami roh pengertian Tuhan dan pewahyuan akan firman. Karena firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami dalam menjalani hari lepas hari, sehingga hidup kami boleh senantiasa mendapat perkenanan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan urapi juga setiap jemaat-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan kita sungguh baik, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, yang telah memberikan kita kasih karunia dan anugerah, sehingga hari ini kembali kita bisa bersama-sama beribadah. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi dari hari lepas sehari itu seringkali menimbulkan perasaan takut pada manusia. Nah, kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi, seakan-akan dunia memang sedang menebarkan ketakutan demi ketakutan kepada manusia. Dan hal ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi justru juga ada banyak orang-orang percaya yang hidup di dalam ketakutan oleh karena peristiwa-peristiwa yang saat ini kita perhatikan begitu banyak ya disiarkan, baik melalui media sosial, baik melalui televisi, koran dan lain sebagainya. Ya, secara khusus pada masa seperti sekarang ini di mana dunia dilanda pandemi COVID-19. Mau tidak mau kita harus jujur bahwa banyak orang yang mengalami ketakutan dalam menghadapi pandemi ini. Tapi saudara, kita juga harus mengingat bahwa bukan hanya ini. Ketakutan itu bisa muncul pada semua area kehidupan kita. Ya. Contohnya di saat kita berada di dalam sebuah tekanan dalam hal ekonomi kita mungkin ya. Ketika ekonomi kita mulai mengalami penurunan, merosot, kita mungkin bisa menimbulkan sebuah kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana ini dengan selanjutnya? Ya. Dan ketika keluarga kita mengalami masalah, hubungan suami istri yang mulai sudah tidak harmonis, hubungan dengan anak-anak yang mulai mengalami sedikit gangguan, timbul ketakutan. Ini bagaimana dengan kelanjutannya? Ketika kita mengalami gangguan kesehatan, ini juga seringkali menimbulkan perasaan takut. Ini penyakit apa? Dan lain pikiran-pikiran yang menggiring kita kepada perasaan takut. Ya, apakah penyakit ini berbahaya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika kita menatap masa depan kita, bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan anak-anak saya yang mulai beranjak dewasa, yang nanti mereka akan kuliah dan lain sebagainya? Ini seringkali juga menimbulkan sebuah perasaan yang takut. Ya. Kemudian di dalam karir kita,
dan lain sebagainya. Dan yang paling akhir, seringkali ketika kematian itu menjadi satu hal yang menakutkan, ya. Bahkan orang percaya banyak yang takut ketika berhadapan dengan kematian, saudara. Nah, tapi saya mau katakan bahwa rasa takut itu atau perasaan takut itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Rasa takut yang timbul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itu adalah sesuatu hal yang wajar atau alami. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa memang bukan hanya kita yang hidup pada masa sekarang ini, bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu juga mengalami yang namanya perasaan takut. Contohnya Nabi Elia. Nabi Elia, dia mengalami ketakutan yang luar biasa ketika Raja Ahab memberitahukan pada Isabel bahwa apa yang dilakukan Nabi Elia. Dan juga ketika dia membunuh 450 nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, dan dilaporkan oleh Ahab kepada Isabel. Elia mengalami ketakutan sehingga dia melarikan diri. Kemudian Daud yang kita kenal, dia adalah seorang yang gagah perkasa. Dia yang mengalahkan Goliat, tapi juga dia mengalami namanya ketakutan. Ketika dia hendak dibunuh oleh Saul, dia lari ke kota Gad. Dan orang-orang mengenal dia. Bukankah dia ini Daud yang di orang-orang bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa? Bukankah ini Raja Daud? Dan ketika mendengar itu dia takut. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 21 dikatakan, 1 Samuel pasal 21 ayat 12 mengatakan dia sangat takut. Dia takut orang-orang akan melaporkan kepada Saul bahwa dia ada di kota Gad. Dia takut kepada Raja Akis yang berkuasa di kota Gad. Sehingga kalau kita baca ceritanya, dia pura-pura gila di hadapan mereka. Daud pura-pura gila untuk menutupi ketakutan. Dan yang paling luar biasanya, saudaraku, kita melihat Yesus Kristus di dalam kapasitasnya sebagai manusia, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, di situ juga dituliskan bahwa dia ketakutan. Bahkan dikatakan peluhnya itu seperti titik-titik darah, saudara. Yesus Kristus yang dalam hal itu dia berada di dalam kapasitasnya sebagai manusia. Dan kita tahu Yesus Kristus adalah dia sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Dan pada saat dia berdoa, dia membawa kapasitasnya sebagai manusia untuk menyelesaikan penebusan dosa. Dan dia merasa ketakutan, saudara. Makanya saya katakan bahwa rasa takut ini adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar ketika tekanan itu datang. Ketika pergumulan datang dalam hidup kita, ketika beban persoalan datang dalam hidup kita. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika seseorang dia dikuasai, dia hidup di dalam ketakutan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Rasa takut itu wajar, tetapi ketika seseorang hidup di dalam atau dikuasai oleh ketakutannya, dia terpenjara, dia terbelenggu oleh ketakutannya, itu yang menjadi masalah. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua ada masalahnya adalah ketika dia tidak tahu bagaimana harus bisa mengatasi ketakutannya. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga seringkali seseorang itu menggunakan cara-caranya sendiri untuk mengatasi ketakutan dengan caranya yang keliru. Dengan mencari jaga badan dan lain sebagainya, cari orang pintar dan lain sebagainya. Dengan cara yang keliru tanpa dia sadari sesungguhnya dia akan menghancurkan hidupnya sendiri. Ya, itu yang menjadi persoalannya. Takut tidak salah, tapi hidup dalam ketakutan, keterikatan, terpenjara, terbelenggu, itu yang menjadi persoalan. Nah, Bapak Ibu
hari ini kita akan bisa melihat ya, bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan kita dengan cara yang benar. Saya ajak kita melihat di dalam firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berkata demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, perhatikan Bapak Ibu, 1 Yohanes mengajarkan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Artinya kita harus hidup di dalam kasih. Tapi kasih yang bagaimana? Tidak sembarangan kasih, tetapi disebut di situ adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, kasih yang sempurna ini kasih yang bagaimana? Nah, kita tahu bahwa kasih yang sempurna itu hanya ada pada Tuhan. Hanya Allah, hanya Bapa yang mempunyai kasih yang sempurna. Kasih manusia tidak sempurna, saudara. Nah, disebut di situ, kenapa kita tidak boleh takut? Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar, ya, bagaimana kita mengartikan kasih yang sempurna. Dan kita tahu kasih yang sempurna adalah kasih Bapa. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sempurna itu diartikan, didefinisikan sebagai seutuhnya, ya, lengkap, tidak bercacat celah. Jadi kasih yang sempurna, kasih yang benar-benar dia utuh sepenuhnya, tidak ada lagi celah di hadapannya. Ya, tidak ada lagi sesuatu yang perlu diragukan akan kasih ini. Ya. Nah, kasih Bapa yang sempurna, dan kita perhatikan apa yang dapat kita dapati ketika kita hidup di dalam kasih Bapa yang sempurna, saudara. Sebelumnya saya mengajak kita melihat hidup di dalam kasih Bapa yang sempurna itu adalah berbicara kita hidup oleh firman. Artinya kita hidup di dalam kasih yang sempurna, kita hidup oleh firman. Kita hidup oleh firman berbicara bagaimana kita menjadi pelaku firman. Maka ketika kita menjadi pelaku firman, kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, kita melihat poin yang pertama, kasih Bapa yang sempurna akan menetapkan, menyertai, dan menuntun langkah orang benar kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Ya, seperti pujian tadi yang kita nyanyikan bersama-sama, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, hidup orang yang berkenan ini hidup yang bagaimana? Orang yang bagaimana? Yaitu orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan ini adalah orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, jadi ada penyertaan Tuhan. Tuhan menetapkan, dikatakan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya, orang-orang yang hidup dengan melakukan firman-Nya. Di dalam Mazmur 37 tertulis itu di ayat ke-23 sampai ke-24, seperti pujian tadi berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Nah, perhatikan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, kata perhatikan, apabila ia jatuh. Nah, di sini firman Tuhan sedang mengajar kita bahwa kita orang yang berkenan kepada Tuhan, ada kalanya kita juga mengalami yang namanya kelemahan, kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, ya. Tapi perhatikan, kita tidak akan sampai tergeletak.
Artinya kita tidak hidup terus di dalam tekanan, kita tidak hidup terus di dalam persoalan, kita tidak terus hidup di dalam ketakutan. Tapi Tuhan akan menopang setiap kita. Haleluya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kasih Bapa yang sempurna itu akan menetapkan, menyertai setiap langkah kita, menuntun ya, kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, saudara, kita perhatikan firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat kedua yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa di dalam penyertaannya hidup kita. Dikatakan di sini, apabila engkau menyeberang melalui air, artinya ada kita pada masa-masa kita harus melewati kesukaran. Ya. Ketika kita melewati sungai-sungai, kita tidak dihanyutkan. Artinya ketika kita mengalami tekanan, ketakutan, kita tidak sampai dihanyutkan. Kita tidak sampai hancur, kita tidak sampai binasa. Ya. Dikatakan lagi di situ, apabila kita melalui air, kita tidak akan dihanguskan, dan api tidak akan membakar engkau. Nah, ini penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, saudara. Ya, nah itu yang pertama, saudara, bahwa ketika kita hidup di dalam kasih Bapa yang sempurna, ada penyertaannya, yang akan senantiasa menolong kita, yang akan melindungi kita, yang akan memberkati kita, sehingga ketakutan yang kita alami itu akan lenyap. Ya. Dan yang kedua, kasih Bapa yang sempurna itu tak berkesudahan dan tidak akan pernah berubah. Kasih Bapa yang sempurna itu tidak habis-habisnya, tidak berkesudahan, dan juga tidak akan pernah berubah. Manusia kasihnya bisa habis, kasih manusia itu bisa ada batasnya. Kasih manusia itu bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena situasi dan kondisi bisa merubah kasih seseorang. Bahkan suami istri yang sudah tinggal serumah, yang sudah menjadi satu pun bisa berubah kasihnya. Bahkan anak-anak terhadap orang tua terhadap anak juga bisa berubah kasihnya. Tetapi kasih Bapa yang sempurna dikatakan tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan. Bahkan ada di dalam istilah ya bahasa Indonesia bahwa kasih ibu itu sepanjang jalan. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam realitanya ada juga ibu yang berubah kasih. Bahkan ketika lahir anaknya bisa dibuang dan lain sebagainya, tidak diakui anak. Kasihnya berubah. Dan itu manusia, saudara. Ya. Nah, kita melihat kasih Bapa yang sempurna itu adalah kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang tak pernah berubah. Dan itu sangat jelas kita kalau baca di dalam Yesaya. Kembali ya, Yesaya 46 pasal yang keempat bilang gini. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ya, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ini firman Tuhan berkata sampai masa tua. Ya. Tuhan tetap akan senantiasa bersama dengan kita, dan sampai masa putih rambut kita,
Tuhan dikatakan menggendong. Artinya ketika kita sudah tidak punya kekuatan apa-apa, Tuhan masih tetap mau menanggung kita. Dikatakan menanggung kamu terus, ya. Tidak hanya sampai di situ, tapi terus dikatakan. Artinya selama-lamanya Tuhan akan menanggung kita. Dia akan melakukannya, ya. Dia mau memikul kita dan menyelamatkan kita, saudara. Itu kasih yang luar biasa yang tidak akan pernah kita temukan pada siapapun juga di dunia ini, pada siapapun juga. Ya, sekali lagi saya tekankan, tidak akan pernah kita jumpai kasih yang seperti ini di dunia ini, dan tidak akan pernah ada lagi selain daripada kasih Tuhan. Ya. Nah, itu saudara perlu kita perhatikan, sehingga ketika Tuhan dengan kasih yang tak berkesudahan, tak pernah dan tidak pernah berubah, itu akan membuat kita itu kuat, akan membuat kita itu tidak merasa hidup di dalam ketakutan ketika kita mengalami tekanan-tekanan, persoalan-persoalan dalam hidup kita. Ya. Dan yang ketiga, kita melihat kasih Bapa yang sempurna mengatasi segala kasih. Mungkin sedikit tadi sudah saya singgung di yang kedua, nah, tapi saya akan mengajak kita untuk melihat firman-Nya, ya. Bahwa kasih Bapa yang sempurna mengatasi segala kasih. Bahkan kasih orang tua jasmani kita, orang tua biologis kita. Ya. Di dalam Mazmur ke-27 ayat 10, ya, pemazmur berkata demikian, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, saudara, kalau kita ketahui bahwa orang yang paling mengasihi kita itu siapa? Orang tua kita, ayah ibu kita, ibu yang mengandung kita dari selama 9 bulan, ya, dengan penuh kesakitan, menanggung beban ketika lahir dengan kesakitan, menjaga, merawat kita dari bayi sampai kita dewasa. Bapak kita yang banting tulang mencari nafkah untuk memberikan kita kehidupan yang baik. Tetapi di sini pemazmur berkata, luar biasanya, sekalipun katanya ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan, ya, menyambut aku. Nah, bisa saja orang tua meninggalkan kita, bisa saja orang tua itu tidak memperhatikan dan lain sebagainya, tidak menyambut kita. Makanya kadang kita membaca di surat kabar itu ada pernyataan tidak dianggap anak, sudah putus hubungan. Tetapi Tuhan tidak, saudara. Seberapa buruk pun kehidupan kita, seberapa buruk pun keadaan kita, kehidupan kita, ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau hidup di dalam kasih-Nya, Tuhan akan menyambut kita, saudara. Ini luar biasa. Kita masih tahu dan masih mengingat pasti cerita tentang anak yang hilang, ya. Bagaimana dia meninggalkan orang tuanya, menghambur-hamburkan warisan orang tuanya, ketika dia hidup di dalam titik paling rendah dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan ketika dia lapar dan mau makan makanan dari babi, tidak juga mendapatkan. Akhirnya dia pulang, ya. Dan berpikir mungkin orang tuaku akan marah, mengusir dan lain sebagainya. Tetapi justru tidak. Bapaknya setiap sore menunggu kepulangan anak ini. Dan ketika dia melihat dari jauh, dia sudah berlari dan menyambut, lalu memeluk dan menciumnya, meskipun kita tahu kondisinya bagaimana. Ya, orang yang tidak mandi, ya, hidup di kandang babi, gimana kita bisa membayar? Tapi Bapa ini menyambut. Begitulah Bapa kita yang di surga. Seberapa buruk busuk pun kehidupan kita, seberapa ketakutan pun kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Tuhan tidak akan menolak kita. Tapi justru dikatakan, namun Tuhan menyambut aku, menyambut saudara dan saya. Haleluya. Ya, ini 3 bagian yang perlu kita perhatikan supaya di dalam masa-masa kita merasa sebuah tekanan yang menimbulkan kita perasaan takut, ya, itu sekali lagi saya katakan wajar, tapi kita jangan terus hidup di dalam ikatan ketakutan
terbelenggu, terpenjara oleh ketakutan. Ya, hiduplah di dalam kasih Bapa. Lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Kita melakukan apa yang kita mampu lakukan dengan sebaik-baiknya, dan biarkan Tuhan melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Ya, haleluya. Itu yang saya ingin pesankan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini. Ya, ialah dia menghadapi masa-masa sukar, ya, baik masalah-masalah yang saat ini terjadi di dunia, masalah virus, peperangan dan lain sebagainya, bencana alam, atau masalah-masalah pribadi kita ketika kita mengalami guncangan dalam ekonomi, dalam rumah tangga, ya, dalam masa depan dan lain sebagainya. Kita harus tetap hidup di dalam kasih Bapa yang sempurna. Ya, sebab kasih Bapa yang sempurna dia akan menyertai, menetapkan setiap langkah kita, menuntun kita dimanapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Kasih Bapa yang sempurna, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kasih Bapa yang sempurna, dia akan mengatasi segala kasih. Dia akan tetap menyambut kita meskipun dunia menolak kita, orang-orang terkasih yang menolak kita, tapi Tuhan menyambut kita. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Dan satu hal lagi, dengan segala kerendahan hati, saya berharap kepada setiap jemaat Tuhan untuk bisa tetap mengikuti ibadah dengan baik, dengan tertib, meskipun kita belum bisa beribadah secara bersama di gereja. Ini Bapak Ibu ada di rumah, Anda boleh mengikuti ibadah yang disiarkan melalui rekaman. Jangan sampai masalah-masalah ini membuat kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah-ibadah kita. Kita berpikir, wah ini kesempatan saya untuk tidak ibadah. Ya, mari, dimanapun kita berada, kita tetap dengan taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Haleluya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna yang telah Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa di saat kami hidup di dalam kasih-Mu yang sempurna, itu akan melenyapkan ketakutan demi ketakutan yang kami alami oleh karena peristiwa, kondisi, situasi yang terjadi saat ini, ataupun ketika kami mengalami tekanan-tekanan, persoalan, pergumulan secara pribadi Tuhan. Itu akan membuat kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, yang selalu menuntun kami, dan selalu menetapkan setiap langkah-langkah kami. Meskipun terkadang kami jatuh, kami lemah, tapi kami tidak sampai tergeletak Tuhan, sebab tangan-Mu menopang kami Bapa. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau dengan kasih-Mu yang sempurna itu akan membuat kami, ya Tuhan, tetap aman di dalam perlindungan-Mu. Engkau akan senantiasa menolong kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga percaya di saat kami hidup di dalam kasih-Mu yang sempurna, kami tidak akan pernah habis-habisnya menikmati segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Karena kasih-Mu tidak akan pernah berubah dan tidak akan berkesudahan. Walaupun dunia menolak kami, walaupun orang-orang yang ada sekeliling kami tidak menerima kami Tuhan oleh karena keadaan kami, namun Engkau menyambut kami Tuhan. Bahkan sekalipun ayah dan ibu kami meninggalkan kami, tapi Engkau menyambut kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Bukan hanya Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, tetapi juga Engkau adalah Allah yang sempurna di dalam kasih-Nya Bapa. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu dan terus mengimpartasikan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga itu boleh menguatkan Tuhan orang-orang yang ada di sekeliling kami untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menyertai jemaat-Mu Bapa.
Tuhan akan menolong jemaat-Mu dalam segala situasi dan kondisi. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai. Keluar masuk mereka Tuhan pelihara. Diberkati setiap usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, diberkati setiap apa yang mereka lakukan, karya mereka Tuhan berkati. Pendidikan mereka Tuhan berkati, masa depan mereka Tuhan berkati. Bapa terima kasih, Kau terus menguatkan umat-Mu untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa sekali lagi buat bangsa dan negeri ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menunjukkan kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga Indonesia boleh semakin hari semakin mengalami kebaikan Tuhan, boleh semakin maju dalam semua sektor kehidupannya Bapa. Terima kasih Kau memberkati juga Indonesia Bapa, agar boleh segera Tuhan terhindar, boleh segera mengalami pemulihan daripada Tuhan, khususnya masalah COVID-19 Tuhan. Engkau memperbaiki segala sesuatu di negeri ini Bapa, di pemerintahannya juga Tuhan Yesus, dalam pemerintahan yang adil, jujur dan bijaksana Bapa. Juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, mereka memberkati setiap kehidupan hamba Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Kiranya Kau senantiasa menyediakan yang terbaik buat hamba-hamba. Secara khusus kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami Pak Thomas dan Bu Intan Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati kedua hamba ini, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik. Biarlah damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Biarlah sukacita menyertai setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan memberkati dan menolong engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari engkau dengan kasih karunia. Terimalah berkat damai sejahtera dan Allah Bapa di dalam surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.